Setelah lama tak terdengar, chants tersebut mengudara lagi di langit Old Trafford. It's Carrick, you know. Begitulah lirik yang terdengar dari tribun. Lirik yang jelas ditujukan untuk Michael Carrick yang hari itu berhasil mengalahkan Manchester City. Seiring dengan kemenangan MU tersebut, Starting Eleven Story juga ingin meminta maaf. Lain kali nggak akan ngeremehin King MU lagi deh. Tapi jujur saja, nggak ada yang berekspektasi kan kalau Manchester United bakal menang di derby Manchester kemarin. Bagaimana mungkin tim yang baru memecat pelatih mengalahkan City yang bahkan diperkuat pemain baru? Namun, pertanyaan bukan cuma itu. Setelah mengalahkan Manchester City di Old Trafford, lalu apa? Bisakah Carrick membawa setan merah ke 4 besar? Atau kemenangan atas City justru hanya ilusi? Penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim sejatinya sudah dipenuhi gejolak. Setan merah mengusir Ruben Amorim usai hasil seri di derby Mawar melawan Leeds United. Kemudian pihak manajemen menunda perekrutan pelatih baru hingga musim berakhir dan memutuskan untuk mengontrak pelatih interim. Mengerucut dua nama, Ole Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick. Kedua pelatih ini sama-sama berpengalaman menjadi manajer interim Manchester United. Ole belum lama di Depak Besiktas, sedangkan Carrick sibuk memantau anaknya di akademi Manchester United. Setelah Carrick dan Ole, sejatinya masih ada nama Ruud van Nistelrooy yang sempat jadi pertimbangan. Tapi karena Van Nistelrooy gabung ke jajaran kepelatihan timnas Belanda, namanya tak lagi diperhitungkan. Mengutip The Athletic, jajaran petinggi United sejatinya ingin bertemu Ole terlebih dahulu. Beberapa hari setelah kepergian Amorim, pelatih asal Norwegia itu terlihat di Inggris. Namun karena terserang flu, pihak manajemen menunda pembicaraan dengan Ole. Akhirnya mereka bertemu lebih dulu dengan Carrick. CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox yang menemuinya. Pertemuan berlangsung positif, namun Carrick belum tahu hasilnya sebelum para petinggi juga mewawancarai Ole Gunnar Solskjaer. Singkat cerita, setelah wawancara dengan Ole, Carricklah yang dipilih untuk menangani MU hingga akhir musim. Kenapa memilih Carrick? Menurut laporan The Athletic, Wilcox dan Berrada terkesan dengan antusiasme pria 44 tahun itu untuk menangani setan merah. Tapi tidak cuma itu. Mengutip Football 365, jurnalis olahraga David Ornstein mengabarkan bahwa selain para petinggi yang mendukung Carrick ketimbang Ole, para pemain juga sama. Laporan Talksport juga mengabarkan bahwa Sir Alex Ferguson lebih merekomendasikan Michael Carrick daripada Ole. Sekalipun di sisi lain menurut Rio Ferdinand, Fergie tak lagi punya pengaruh dalam keputusan perekrutan pelatih baru. Dengan dukungan dari petinggi, pemain dan bahkan Sir Alex, Carrick pun mantap mengambil posisi sebagai manajer interim. Setelah ditunjuk, Carrick mengumumkan sejumlah staf yang akan bekerja di bawahnya. Nah, yang menarik beberapa staf punya rekam jejak menawan. Salah satunya Steve Holland. Ia adalah mantan asisten Gareth Southgate yang membawa timnas Inggris dalam 2 final Euro beruntun. Selain Holland ada Jonathan Woodgate, asisten Carrick di Middlesbrough. Lalu ada Travis Binion dan Craig Mawson yang sudah ada di Manchester United sejak 2019. Terakhir, nah ini yang mengejutkan, ada nama Jonny Evans yang baru pensiun sebagai pemain pada musim lalu. Dengan sebagian besar asisten akrab dengan budaya United, Carrick ditugaskan untuk mengembalikan tim ke relnya. Tantangannya ada di 2 laga awal Carrick di mana United akan menghadapi 2 tim teratas, Manchester City dan Arsenal. Michael Carrick hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan tim menghadapi Manchester City. 3 hari jelas waktu yang sempit untuk laga sebesar derby Manchester. Namun, secara tak terduga, pemilik 34 caps di timnas Inggris ini menyulap United menjadi tim yang sukses membuat Pep Guardiola berkali-kali menggaruk kepalanya yang licin. Bermain di hadapan pendukung sendiri, United memberi perlawanan alot. Di atas kertas, Carrick memakai formasi 4-2-3-1.
formasi yang juga dipakainya untuk menukangi Middlesbrough. Namun pendekatan yang dilakukan berbeda. Waktu menangani The Borough, Carrick selalu meminta timnya untuk menguasai bola, tapi saat melawan City kemarin, United justru dengan senang hati membiarkan rivalnya itu mendominasi penguasaan bola. Terlihat dari statistik penguasaan bola Setan Merah hanya 32%, kalah dari 68% milik pasukan Pep Guardiola. Menariknya, bila kamu melihat chart dari FotMob berikut ini, Manchester City lebih banyak menciptakan momentum daripada United. Tapi hasilnya, Carrick telah mengembalikan DNA lama United. DNA yang dimaksud adalah soal karakteristik off play atau gaya bermain yang transisional, vertikal, dan cepat. 3 hal tersebut diperlihatkan di laga melawan Manchester City. MU memang membiarkan City menguasai permainan, tapi ada beberapa hal yang bikin Pep Guardiola pusing. Setan Merah berhasil mengunci pemain kunci City, yakni Rodri, lewat overload. Lihat saja sang pemain gagal mengkreasikan peluang. FotMob mencatat hanya sekali pemain Spanyol itu menciptakan kreasi peluang. Selain itu, double pivot Kobbie Mainoo dan Casemiro begitu solid. Belum lagi lini bertahan yang dikawal Lisandro Martinez dan Harry Maguire. Licha berkali-kali ngantongin Erling Haaland. Hal inilah yang memaksa City terus-menerus cuma bisa menyerang lewat sisi sayap. Mereka bolak-balik menyerang lewat Jeremy Doku maupun Antoine Semenyo. Gitu terus sampai Metallica bikin album sama Sabian Gambus, tapi pertahanan MU tetap sulit ditembus. Terbukti, City hanya bisa melepas 1 shot on target dan tak satu pun menciptakan big chance. Sene Lemans tiba-tiba nganggur. Mungkin setelah ini Lemans mesti nyari side hustle karena bakal banyak nganggur saking solidnya pertahanan United. Sebaliknya, kala City kesulitan menembus pertahanan Setan Merah, MU justru mudah menembus pertahanan The Citizens yang dikawal Lord Nathan Ake. Ada total 11 tembakan dilepaskan, 7 diantaranya tepat sasaran dan 5 berbuah gol. Ya, harusnya 5 gol yang bersarang ke gawang Donnarumma. Namun 3 gol dianulir oleh PGMOL, termasuk gol Mason Mount yang sebenarnya masih bisa diperdebatkan. Beruntung MU baik, sekalipun dizolimi, MU tetap tabah dan gak mau berdebat soal gol itu. Lagi pula 3 gol dianulir, 2 gol disahkan. You still win the game. Anggaplah 3 gol yang dianulir diskon untuk tetangga sendiri. Biar si Cherky itu nggak terlalu malu. Udah dijadiin bahan kucing-kucingan, timnya dibantai. Lagian siapa suruh sok-sokan nantangin King MU. Kemenangan atas City juga menjaga rekor Carrick sebagai pelatih Manchester United. Selama menukangi Setan Merah, ex-pemain Tottenham Hotspur itu belum pernah kalah. Dari 4 pertandingan, Carrick memetik 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Kemenangan diraih termasuk menghadapi Arsenal. Halo Mikel Arteta, siap-siap ya. Kemenangan ini juga pembuktian bagi Michael Carrick. Ya, sebelum mengalahkan pasukan Guardiola, Carrick diremehkan sebagai pelatih interim dan kamu tahu, yang meremehkan Carrick adalah legenda Manchester United sendiri. Mereka adalah Gary Neville dan Roy Keane. Keane menilai penunjukan Carrick adalah langkah sembrono. Mengutip Independen, Keane berpendapat bahwa penunjukan Carrick sebagai pelatih kepala interim mengindikasikan kekacauan di Manchester United. Menurut Keane, Carrick tidak punya rekam jejak yang bagus. Keane juga mengkritik para staf yang dipilih atau mungkin dipilihkan untuk Carrick. Parahnya, Keane tidak hanya mengkritik Carrick sebagai sosok pelatih tapi juga menyerangnya secara personal. Mengutip Mirror, Keane menyebut bahwa istri Carrick akan ikut campur dalam kepelatihan United. Sebagai tambahan konteks saja, Keane dan istri Carrick, Lisa Rowett, pernah berseteru pada 2014 lalu. Tampaknya, Keane memanfaatkan situasi ini sebagai kesempatan untuk menyulut emosi lama terhadap istri Carrick. Jika Keane sampai menyerang pribadi, Gary Neville mengatakan bahwa Carrick hanya boleh menjadi pelatih interim. Mengutip RTA, menurutnya masih banyak pelatih bagus untuk jadi manajer tetap Manchester United. Neville menyebut nama Mauricio Pochettino,
Thomas Tuchel dan Carlo Ancelotti. Meski apa yang dikatakan Neville itu sepertinya akan diamini manajemen, di tengah masa kepemimpinan Carrick saja, manajemen sedang sibuk mencari manajer tetap. Namun Carrick tidak ambil pusing terhadap komentar dari luar. Ia enjoy saja. Mengutip BBC, pernyataan dari luar termasuk dari para legenda yang suka nyerocos bukan tekanan baginya. Fokus Carrick adalah membawa United ke zona Eropa. Untuk pertama kalinya sejak 1989-90, Manchester United tidak lolos ke kompetisi Eropa musim ini. Nah, mengutip The Score, Carrick ingin memperbaiki citra yang hancur itu. Ambisinya membawa MU ke posisi teratas dan lolos ke kompetisi Eropa. Target itu sudah jelas, kata Carrick pada konferensi pers jelang laga melawan Manchester City. Dengan cara apa Carrick membawa MU ke papan atas lagi? Yang paling penting adalah membangun konsistensi. Mengutip BBC, Carrick sendiri mengatakan bahwa konsistensi adalah kunci kesuksesan. Jika Anda bisa menemukannya, Anda akan meraih kemenangan. Oleh sebab itu, Carrick tidak jumawa setelah kemenangan kemarin. Ia cenderung low profile dan mengingatkan pemain agar tak larut dalam euforia kemenangan. Sebab kata dia, ada banyak tuntutan yang mesti dipenuhi. Selain konsistensi, Carrick punya PR membangun filosofi di Manchester United. Jelas tidak akan memakai filosofi yang sama dengan Ruben Amorim. Melihat apa yang terjadi di laga melawan City, tampaknya Carrick serius mengembalikan DNA United. Analis Jamie Spencer melalui Sport Illustrated menulis bahwa Carrick telah meniru gaya Fergie dalam permainannya, di mana United bermain dengan ketegasan, intensitas, dan kecepatan. Carrick mengembalikan United ke jati diri mereka sebagai tim transisi. Ini soal karakteristik permainan dan bukan formasi yang sering diocehkan banyak orang, termasuk legenda mereka sendiri. Sebab di era sepak bola sekarang, formasi itu fluid alias cair alias berubah-ubah. Di atas kertas mungkin Carrick memakai 4-2-3-1, tapi dalam permainan bisa berubah menjadi 4-4-2, 4-2-4 atau bahkan berubah ke pola 3 back seperti 3-5-2 atau 3-2-5 saat transisi menyerang. Tapi pada prinsipnya tetap sama. Main transisi alias mengandalkan counter attack. Untuk mendukung strategi ini dibutuhkan etos kerja. Carrick perlu menggenjot etos kerja para pemain United. Mengingat ia mantan gelandang yang dihormati di Manchester United, rasanya tidak sulit untuk melakukan itu. Jika itu sudah, terakhir soal skuad. Kabarnya walau hanya interim, Carrick tetap akan dilibatkan dalam mencari atau menjual pemain. Terbaru, mengutip Mirror, Carrick sukses membujuk manajemen untuk mempertahankan Harry Maguire. Pemain Inggris itu bermain Spartan waktu melawan Manchester City kemarin. Maguire main 90 menit penuh sambil menahan sakit karena lututnya lecet. Belakangan ini United juga dirumorkan bakal mendatangkan gelandang baru. Satu nama gelandang yang berpengalaman di Liga Inggris kabarnya sedang dijajaki. Mengutip laporan Give Me Sport, gelandang yang dimaksud adalah pemain Al Hilal, Ruben Neves. Pemain bergaji 340.000 pound sterling per pekan ini sedang dijajaki sebagai pemain pinjaman. Neves yakin bisa memperkuat lini tengah setan merah. Maino dan Casemiro memang tampil apik sebagai double pivot, tapi kehadiran Neves bisa jadi cover atau mungkin menambah dimensi baru. Ex pemain Wolves itu bisa jadi prototipe Carrick di lapangan sebab gaya mainnya mirip. Neves punya kemampuan sebagai deep lying midfielder atau regista. Neves orang pengatur tempo, pengumpan, dan pembaca permainan yang baik. Neves mampu jadi penghubung antar lini sekaligus menawarkan kemampuan bertahan melalui intercept. Ia berbeda dengan Casemiro yang pemain jangkar klasik. Nah, jika Neves beneran dibeli, dapur MBG silahkan tutup. Biarkan King MU yang memasak.